Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di Teknomedia Channel. Windows 10 menjadi salah satu sistem operasi terbaru untuk PC. Jika kalian memiliki Windows 7, 8, atau 8.1 pada komputer atau laptop kalian, sebaiknya segera beralih ke Windows 10 karena sistem operasi ini menawarkan kinerja dan performa yang baik. Windows 10 bahkan cukup cepat dengan perubahan besar, berbeda dengan versi Windows sebelumnya. Berikut ini ada beberapa tips dan trik belajar Windows 10 yang bisa kalian praktekkan sendiri. Yang pertama adalah jika kalian menekan tombol Windows dan tombol panah ke kiri atau ke kanan, maka ini akan membuat window yang kalian buka akan memisahkan diri ke kanan atau ke kiri layar. Tidak hanya dua window yang bisa kalian split, kalian bisa men-split 4 window berbeda. Fitur ini sangat berguna untuk kalian yang gemar multitasking di perangkat Windows. Berikutnya adalah, jika kalian menekan tombol alternatif plus tab, maka ini akan membuka semua Windows. Tekan tab secara berulang untuk berpindah jendela, kemudian lepaskan tombol tab untuk membuka Windows yang dipilih. Fungsi virtual desktop di Windows 10 ini adalah untuk memberikan kalian desktop lain sesuai kebutuhan. Misalnya, desktop untuk kerja dan desktop untuk keperluan pribadi. Kalian bisa membuat 4 virtual desktop sekaligus. Untuk mengaktifkan virtual desktop, kalian cukup menekan CTRL plus Windows plus D. Untuk melihat berapa virtual desktop yang aktif, kalian bisa melakukannya dengan cara tekan tombol Windows plus Tab. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada 2 desktop yang sedang aktif sekarang. Untuk menghapus virtual desktop, kalian cukup menekan tombol Windows plus Ctrl plus F4. Tekan tombol Windows plus Tab sekali lagi untuk memastikannya. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa hanya ada 1 desktop yang sedang aktif. Cortana merupakan salah satu fitur di Windows 10 yang cara kerjanya mirip dengan asisten Google. Tentu saja kita bisa melakukannya hanya dengan menggunakan suara. Cukup memanggil Cortana, kemudian meminta dia melakukan sesuatu seperti membuka Google Chrome. Seperti ini. Hey Cortana, open Google Chrome. Mudah bukan? Untuk mengaktifkannya, silakan masuk ke menu setting, kemudian pilih Cortana. Kalian bisa mengaktifkannya dengan mengklik pada bagian di bawah Let Cortana Respond. Pastikan itu on. Jika sudah selesai, maka kalian bisa menggunakan fitur tersebut tadi. Salah satu keunggulan sistem ini dibanding Windows lainnya ialah adanya fitur update yang berjalan otomatis. Namun, kalian juga bisa mematikan fitur tersebut. Untuk menonaktifkan fitur update Windows, kalian cukup masuk ke menu setting. Setelah itu pilih update dan security. Kemudian, pada menu Windows Update, silakan pilih dan klik pada bagian Advanced Options. Kemudian pastikan pada bagian Download Updates over Major Connections, pilihannya sudah off. Berikutnya scroll ke bawah, kemudian pilih dan klik pada bagian Delivery Optimization. Setelah itu, klik pada bagian Advanced Option, checklist pada bagian bawah Download Setting, kemudian geser pengaturannya hingga level terendah. Ini akan mencegah banyaknya penggunaan data ketika mendownload update di latar belakang. Agar PC atau laptop kalian menjadi lebih aman, sebaiknya gunakan password. Caranya adalah tekan tombol Windows, berikutnya ketikkan password, tekan enter, pilih dan klik pada bagian password, klik add, berikutnya silakan masukkan password yang ingin kalian gunakan. Demikian belajar cara menggunakan Windows 10 dengan mudah untuk part pertama. Insya Allah akan disambung dengan part berikutnya. Jadi silakan klik subscribe atau berlangganan agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Jangan lupa like,
komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video dan Assalamualaikum. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Teknomedia Channel. Video ini masih merupakan lanjutan dari video sebelumnya, di mana kali ini saya akan berbagi tentang cara mengubah dan menyesuaikan start menu dari Windows 10. Fitur baru Windows 10 yang paling kentara dan cukup mengesankan adalah start menu. Berbeda dengan start menu di Windows 7, di Windows 10 start menu hadir dengan desain baru namun fungsinya sama. Kecuali jika kita membandingkannya dengan start menu atau yang sebenarnya lebih tepat jika kita mengatakannya sebagai start screen dari Windows 8 dan 8.1, di mana keduanya tentu saja berbeda. Nah, berikut adalah beberapa tips dan trik yang bisa kalian gunakan untuk mengubah dan menyesuaikan start menu Windows 10. Yang pertama adalah, jika kalian ingin menghapus Live Tiles dan membuat start menu Windows 10 kalian menjadi seperti Windows Vista atau Windows 7, kalian bisa melakukannya dengan cara klik kanan pada Live Tiles yang ada, kemudian pilih dan klik pada bagian Unpin from Start. Lakukan hal yang sama pada Live Tiles yang lain, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Kalian juga bisa mengubah tinggi dan lebar dari start menu Windows 10 kalian. Caranya adalah letakkan kursor mouse di tepi kanan atau di tepi atas start menu hingga kursor berubah menjadi panah ganda. Klik, tahan, dan seret ke atas, maka start menu akan langsung berubah tingginya. Kalian bisa menariknya kembali ke bawah untuk kembali ke bentuk semula. Kemudian jika kalian ingin menyematkan atau pin sebuah item, entah itu file, folder, atau shortcut ke Windows 10 start menu kalian bisa melakukannya dengan cara cukup klik kanan item yang dikehendaki, selanjutnya pilih dan klik pada bagian pin to start. Atau kalian juga bisa langsung menyeretnya ke samping kanan start menu. Untuk menyesuaikan ukurannya, kalian cukup melakukan klik kanan pada Live Tiles, kemudian pilih Resize. Di sini ada dua pilihan ukuran yang bisa kalian gunakan, ada small dan medium. Misalnya kita pilih small, maka ukuran dari Live Tiles-nya akan berubah. Nah, berikutnya, sama seperti menghapus Live Tile dari sisi kanan start menu di Windows 10, kalian juga dapat menghapus item yang ada dalam daftar sisi kiri start menu. Kalian cukup melakukannya dengan klik kanan item yang diinginkan, klik more, dan berikutnya adalah pilih dan klik pada bagian remove from this list. Maka item akan langsung terhapus dari sisi kiri start menu. Demikian beberapa tips dan trik yang bisa kalian gunakan untuk mengubah, menyesuaikan, atau customize start menu Windows 10 kalian. Jika kalian memiliki saran atau pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan yang paling penting adalah share ke teman-teman kalian. See you next video dan Assalamualaikum. Sebelum kalian lanjut menonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe, aktifkan notifikasinya, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Windows merupakan sistem operasi yang sangat populer dan banyak digunakan oleh orang-orang yang ada di berbagai belahan dunia. Biasanya Windows sudah dilengkapi dengan fitur yang dapat membuat komputer atau laptop kalian sleep secara otomatis apabila tidak ada aktivitas apapun selama beberapa saat. Walaupun begitu, ada saat di mana kalian atau kita tak menginginkan laptop tersebut sleep secara otomatis. Nah, apabila kalian ingin mengatur laptop kalian tidak sleep secara otomatis, kalian dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu kalian harus klik icon Windows yang terletak di bagian sudut kiri bawah yang ada di layar desktop kalian. Maka akan muncul tampilan beranda Windows seperti yang kalian lihat sekarang. Selanjutnya, kalian dapat klik icon setting untuk memunculkan jendela pengaturan Windows. Nah, setelah diklik, maka jendela setting akan tampil. Dalam jendela ini, kalian dapat mengatur segala pengaturan yang ada pada tampilan komputer kalian. Contohnya,
Misalnya jika kalian ingin mengatur perangkat seperti Bluetooth, printer, dan mouse, jaringan dan internet seperti mode pesawat, WiFi, dan juga VPN. Dan apabila kalian ingin mengatur agar laptop atau komputer kalian tidak sleep secara otomatis, maka kalian harus klik pada bagian sistem, di mana di dalam menu sistem ini kalian dapat mengatur display, notifications, dan juga power. Nah, setelah masuk ke menu sistem, maka kalian harus memilih menu power dan sleep untuk mengatur komputer agar tidak sleep secara otomatis. Selanjutnya, pada bagian screen, pastikan pada dua kolomnya itu berada pada pilihan never. Kalian juga harus memastikan pada bagian sleep, di dua kolom yang di bawahnya semua berada pada pilihan never. Nah, setelah selesai, kalian dapat klik tombol X atau tombol close pada jendela setting, karena pengaturan tadi akan disimpan atau di-save secara otomatis, dan komputer kalian tidak akan sleep secara otomatis lagi. Nah, untuk mencobanya, kalian dapat mengeceknya dengan cara tidak melakukan aktivitas apapun ketika screen laptop sedang menyala. Dan lihatlah dalam beberapa saat apakah laptop kalian akan sleep secara otomatis atau tidak. Saya kira itu saja yang bisa saya bagikan tentang cara setting laptop agar tidak sleep di Windows 10. Jika kalian memiliki saran atau pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. See you next video dan Assalamualaikum. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Teknomedia Channel di sini dan kali ini saya akan berbagi tentang cara menghapus cache di Windows 10. Fungsi cache pada dasarnya adalah untuk meningkatkan performa komputer karena komputer tidak perlu memproses aplikasi atau program yang dibuka seperti ketika pertama kali membukanya. Mengetahui cara menghapus cache di Windows 10 sangat penting karena membiarkan cache dalam jumlah yang banyak di komputer hanya akan memakan banyak kapasitas hard disk. Nah, berikut ini ada beberapa cara membersihkan cache di Windows 10 yang bisa kalian pelajari. Yang pertama adalah melalui disk cleanup. Disk cleanup merupakan tool bawaan Windows yang digunakan untuk membersihkan file cache, temporary, ataupun junk files yang sebenarnya tidak dibutuhkan lagi oleh sistem Windows kalian. Bahkan, file-file jenis ini hanya bisa menghabiskan ruang storage pada laptop atau komputer kalian. Langkah-langkah untuk menghapus cache melalui disk cleanup adalah: yang pertama, silakan buka file explorer kalian melalui tombol Windows plus E. Nah, kemudian pada opsi disk PC yang ini, silakan pilih dan klik kanan pada local disk C. Setelah itu, silakan pilih properties. Selanjutnya, silakan pilih dan klik pada bagian disk cleanup. Nah, pada kotak dialog yang muncul, silakan checklist semua bagian atau semua file kecuali download dan thumbnail. Kenapa kita sebaiknya tidak menghapus file yang ada di folder download? Karena kebanyakan pengguna menyimpan file-file penting hasil download mereka di folder download dan belum sempat dipindahkan. Maka dari itu, lebih baik kalian tidak menghapusnya. Nah, selanjutnya adalah pilih OK. Klik pada bagian delete files. Selanjutnya, silakan tunggu proses disk cleaning hingga selesai. Nah, setelah selesai, silakan klik pada bagian X untuk keluar dari properties local disk C. Nah, sekarang kita lihat ruang kosong pada sistem C sudah bertambah. Cara yang kedua adalah melalui menu setting. Pada menu setting, terdapat sebuah tool bawaan Windows yang hampir sama fungsinya dengan disk cleanup, yakni menghapus file-file cache atau temporary yang tidak penting dan memang seharusnya harus kita hapus supaya ruang storage kita tidak penuh dan kinerja laptop atau komputer kita tetap terjaga. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah silakan masuk ke menu Windows Setting melalui tombol Windows plus I. Nah, setelah itu, silakan pilih pada bagian Sistem. Berikutnya, pilih menu Storage. Setelah itu, silakan pilih Configure Storage Sense or Run It Now. Kemudian, scroll sedikit ke bawah, kemudian pilih Clean Now.
tunggu proses cleaning hingga selesai. Lama atau tidaknya proses ini bergantung pada besarnya ukuran file yang akan dihapus. Nah, seperti yang kalian lihat, saya berhasil menghapus file-file cache atau file yang tidak penting yang ukurannya sebesar 13,3 MB. Angka ini termasuk kecil karena tadi kita telah melakukan disk cleanup pada local disk C. Cara yang ketiga adalah melalui browser yang kalian gunakan. Setiap kali kalian browsing, semua pencarian dan cache pada website-website yang kalian kunjungi akan tersimpan di browser tersebut. Cache ini juga perlu kalian hapus karena cukup memakan banyak ruang storage, apalagi jika kalian belum pernah menghapus cache browser sama sekali. Contoh yang akan saya berikan di sini adalah Google Chrome. Untuk menghapus cache pada Google Chrome, caranya adalah yang pertama, silakan buka browser Google Chrome kalian terlebih dahulu, kemudian klik icon titik 3 yang terletak di sudut kanan atas, selanjutnya pilih fitur lainnya. Kemudian, pilih dan klik pada bagian hapus data penjelajahan. Berikutnya, silakan pilih dan klik pada bagian hapus data. Sebenarnya masih ada beberapa lokasi cache di Windows lainnya yang sebaiknya kalian bersihkan. Di antaranya, Windows Store Cache, Web Browser Cache, System Restore Cache, DNS Cache, dan lain-lain. Namun, cara yang tadi termasuk dasar dan cukup membantu untuk membuat komputer kalian menjadi tidak lemot. Begitulah langkah-langkah cara membersihkan cache di Windows 10 yang bisa kalian terapkan untuk melegakan ruang hard disk sekaligus mempercepat kinerja laptop dan komputer kalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Sebelum kalian lanjut menonton video ini, ada baiknya jika kalian menekan tombol subscribe atau berlangganan. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Teknomedia Channel. Kali ini saya akan berbagi tentang cara mengganti default browser di Windows 10 ke Google Chrome atau browser yang lain. Secara default, browser yang digunakan di Windows adalah Microsoft Edge, di mana beberapa pengguna belum terbiasa dengan browser ini, meskipun mempunyai fitur dan tampilan yang modern. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah atau cara mengganti default browser di Windows. Yang pertama, silakan masuk ke menu Windows Setting dengan cara klik menu Start. Setelah itu, pilih icon Setting. Atau, kalian juga bisa melakukannya dengan cara menekan tombol Windows plus I. Nah, setelah jendela Windows Setting terbuka, selanjutnya silahkan pilih Apps. Berikutnya, silahkan pilih dan klik pada bagian Default Apps. Nah, di sini kalian bisa mengganti default apps berdasarkan kategori aplikasinya. Misalnya, email, maps, music player, foto, video, dan web browser. Nah, jika kita ingin mengganti default browser bawaan Windows, yaitu Microsoft Edge, ke browser yang lain, maka tinggal klik saja pada bagian Microsoft Edge yang terletak di bawah web browser. Nah, setelah itu, silakan pilih browser yang kalian inginkan. Misalnya kita pilih Google Chrome. Nah, sekarang default browser sudah berganti ke Google Chrome. Jadi setiap kalian membuka file yang memiliki format .html, maka file tersebut akan dibuka menggunakan Google Chrome. Begitu pula ketika kalian mengklik link pada suatu aplikasi, maka ketika membuka link tersebut, Windows akan menggunakan default browser yang telah ditentukan pengguna. Browser untuk pengguna yang selalu aktif di media sosial juga ada, yaitu Opera, yang mana browser yang dibeli oleh sebuah perusahaan dari Cina bernama Keyhole 360 ini memiliki sidebar yang memungkinkan pengguna untuk chatting di Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp sambil tetap menjelajahi internet. Nah, seperti itulah cara mengganti default browser di Windows. Sebenarnya kalian bisa saja menjalankan browser yang mana saja tanpa harus menjadikannya sebagai default browser. Tapi, di saat-saat tertentu,
kalian mungkin akan sedikit kerepotan. Saya kira cukup demikian, see you next video dan Assalamualaikum. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Teknomedia Channel di sini, dan kali ini kita akan membahas tentang cara melihat spesifikasi laptop dan PC, baik CPU, RAM, VGA, dan lain-lain. Mengetahui spesifikasi sebuah komputer maupun laptop sangatlah penting. Ketika kalian ingin menginstal sebuah aplikasi atau game, terlebih dahulu kalian harus benar-benar memastikan bahwa komputer atau laptop yang kalian miliki mempunyai spesifikasi yang memenuhi untuk menginstal aplikasi atau game tersebut. Nah, jika kita memaksakan untuk menginstal aplikasi berat tetapi tidak didukung dengan spesifikasi yang memadai, maka hal tersebut akan berdampak pada menurunnya kinerja komputer kalian. Untuk melihat spesifikasi pada komputer maupun laptop, kalian bisa mengeceknya menggunakan DirectX Diagnostic Tools. Caranya adalah yang pertama, tekan tombol Windows R pada keyboard, kemudian kalian ketikkan DX Diag. Setelah itu tekan Enter. Klik Yes, maka pada tampilan utama, yakni pada menu sistem akan tampilkan informasi yang kalian cari, seperti prosesor, RAM, ataupun tipe laptop. Sedangkan jika kalian ingin mengetahui informasi mengenai VGA, kalian tinggal pindah ke menu display. Maka di sini kalian bisa melihat tipe VGA yang kalian gunakan di laptop kalian. Nah, jika kalian ingin melihat versi Windows yang kalian gunakan di laptop atau PC kalian, karena biasanya kebanyakan orang seringkali mengabaikan versi Windows yang mereka gunakan, tapi beberapa orang mengetahui versi Windows yang digunakan sangatlah penting. Mungkin jika kalian menginstal sendiri Windowsnya, kalian pasti tahu versi Windows berapa yang kalian gunakan. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak tahu versi Windows apa yang mereka gunakan? Dikarenakan bukan mereka yang menginstal sendiri, bisa jadi laptop atau komputer mereka diinstalkan oleh orang lain. Tentunya ada beberapa cara yang bisa kalian gunakan untuk melihat berapa sih versi Windows yang kalian gunakan. Tapi untuk cara umum yang sering digunakan tanpa menggunakan aplikasi adalah, yaitu silakan klik icon Windows, setelah itu klik Setting. Setelah itu silakan ketikkan About pada kolom pencarian Windows, klik pada bagian About Your PC. Maka informasi Windows yang kalian gunakan akan terpampang seperti ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat, bahwa versi Windows yang saya gunakan ini adalah Windows 10 Education. Mengetahui versi Windows yang digunakan cukup penting bagi pengguna, karena ketika menginstal aplikasi, kalian pasti menemui requirement dari aplikasi tersebut minimal menggunakan versi Windows berapa. Karena ada beberapa aplikasi yang hanya bisa dijalankan di satu versi Windows saja dan tidak dapat digunakan di versi Windows yang lain. Misalnya aplikasi yang diperuntukkan pada Windows versi 32 bit tidak bisa digunakan pada laptop, PC, atau komputer yang versi Windows-nya adalah 64 bit. Saya kira itu saja yang bisa saya berikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat. See you next video dan Assalamualaikum. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Teknomedia Channel. Dalam keadaan normal, ketika sebuah folder atau file terhapus atau dihapus pada komputer atau laptop, maka file atau folder tersebut akan masuk ke recycle bin, dan untuk mengembalikannya lagi ke tempat semula, kita tinggal membuka recycle bin, kemudian merestore file atau folder tersebut. Namun, pada kasus tertentu, mungkin saja file atau folder tersebut tidak ada di recycle bin, karena kalian menghapusnya secara permanen, atau mungkin kalian telah melakukan disk cleanup pada komputer kalian. Nah, untuk mengembalikan data yang sudah dihapus secara permanen, atau mungkin terhapus karena virus, dan data tersebut tidak ada di recycle bin, maka untuk mengembalikannya, kita memerlukan bantuan sebuah aplikasi restore. Salah satu aplikasi restore tersebut diantaranya adalah Glary Undelete. Glary Undelete ini merupakan aplikasi gratis yang cukup bagus, yang mampu dengan cepat dan mudah mengembalikan data yang hilang atau terhapus walaupun data tersebut dihapusnya atau terhapusnya sudah bertahun-tahun yang lalu. Berikut adalah langkah-langkah cara mengembalikan data yang terhapus dengan menggunakan aplikasi Glary Undelete.
Yang pertama adalah silakan download Glary Underlay. Untuk linknya bisa kalian cek di bawah. Kemudian install Glary Underlay di komputer kalian. Nah, setelah selesai install, silakan buka aplikasi Glary Underlay tersebut. Setelah dibuka, maka tampilan interface dari Glary Underlay adalah seperti ini. Tentukan drive yang mau di-scan, yaitu drive tempat menyimpan file atau folder yang terhapus atau hilang. Misalnya kita pilih local disk E. Nah, setelah itu, klik tombol search yang ada di samping nama drive tadi. Tunggu beberapa saat hingga proses scanning selesai. Lamanya proses scanning sangat tergantung pada banyaknya jumlah file yang pernah dihapus. Nah, setelah selesai, nama-nama file yang pernah dihapus atau terhapus akan muncul di kolom sebelah kanannya. Seperti yang kalian lihat sekarang, ini adalah file-file yang pernah dihapus dan telah dimunculkan kembali berikut keterangan kapan file tersebut dihapus. Nah, untuk mengembalikan file-file tersebut, silakan beri tanda checklist pada file tersebut. Misalnya kita pilih Fire Text Fix. Nah, setelah selesai, klik tombol restore yang ada di pojok kanan bawah. Maka akan muncul jendela dialog seperti ini. Silakan tentukan di drive mana atau ke folder mana kita akan mengembalikan file ini, atau kalian juga bisa membuat folder baru untuk mengembalikan file-file tersebut. Misalnya kita pilih local disk D. Pilih OK. Nah, sekarang kita cek. Nah, ini adalah file yang telah dikembalikan tadi. Saya kira itu saja tentang cara mudah mengembalikan data yang terhapus. Jika kalian memiliki saran atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan yang paling penting adalah share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Saya kira demikian. See you next video dan assalamualaikum. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Teknomedia Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara hemat kuota saat melakukan tethering. Dimana misalnya ketika kita tidak memiliki modem, salah satu cara untuk tetap terhubung ke internet adalah dengan menggunakan fitur WiFi tethering yang ada di smartphone. Nah, untuk mengaktifkan fitur ini langkahnya pun mudah sekali. Apalagi kita tidak perlu ribet menginstal driver tambahan atau aplikasi di komputer. Namun ketika mengaktifkan tethering, biasanya kuota akan cepat terkuras. Nah, bagi kalian yang ingin hemat kuota meski dipakai tethering ke laptop, misalnya, kalian bisa menerapkan beberapa langkah berikut. Yang pertama, kalian bisa membatasi kapasitas data yang digunakan. Membatasi kapasitas data yang digunakan bisa kalian lakukan pada handphone atau smartphone kalian. Pengaturan ini akan membuat internet otomatis terputus jika sudah mencapai batas akses yang telah ditetapkan. Caranya adalah dengan masuk ke menu setting pada ponsel, kemudian silahkan masuk ke koneksi dan berbagi. Berikutnya, silahkan klik pada bagian hotspot pribadi. Kemudian klik pada bagian manajemen koneksi. Setelah itu, di sini kalian bisa mengubah koneksi maksimal yang diizinkan. Kemudian untuk membatasi penggunaan data tethering, kalian bisa klik pada bagian pembatasan data. Nah, di sini kalian bisa membatasi data yang kalian gunakan minimal 10 MB dan maksimal 10 GB. Misalnya kita pilih 1 GB. Nah, setelah kalian mengaktifkan ini, jika misalnya penggunaan data tethering itu sudah sampai pada 1 GB, maka internet akan otomatis terputus. Cara yang kedua adalah matikan pembaruan Windows di laptop. Biasanya, Windows 10 akan otomatis melakukan pembaruan ketika terhubung ke internet. Bukan tidak mungkin, hal ini akan menguras kuota internet lebih banyak. Untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya matikan pembaruan itu sementara waktu atau di pause. Caranya, kalian bisa klik pada bagian start atau langsung mengetik pada kolom pencariannya
Control Panel. Silahkan klik Control Panel tersebut. Setelah itu pilih dan klik pada bagian System and Security yang terletak pada bagian atas. Kemudian scroll ke bawah dan pilih Administrative Tools. Nah, berikutnya silakan klik Service. Nah, setelah kotak dialog dari service muncul, silakan scroll ke bawah sampai kalian menemukan Windows Update. Pilih dan klik Windows Update. Setelah kotak dialog dari Windows Update muncul, ubah opsi pada Startup Tipe menjadi Disable. Kemudian klik Apply. Setelah itu klik OK. Nah, setelah itu selesai, silakan restart laptop atau komputer kalian. Cara yang ketiga adalah beralih ke browser yang menghemat kuota. Selain Google Chrome, kalian juga bisa memakai Opera pada laptop untuk menghemat kuota. Tapi untuk Chrome, sebelumnya kalian harus mengatur plugin menjadi click to run only. Caranya, silakan buka aplikasi Chrome. Setelah itu klik titik 3 yang terletak di pojok kanan atas, kemudian pilih setelan. Nah, berikutnya pilih dan klik pada bagian privasi dan keamanan. Berikutnya klik pada bagian setelan situs. Setelah itu scroll ke bawah. Nah, pada bagian menu konten silahkan pilih dan klik pada bagian gambar. Klik pada bagian jangan izinkan situs menampilkan gambar. Setelah itu silahkan keluar dari menu setelan Chrome. Cara yang keempat adalah pintarlah dalam melakukan browsing. Nah, selain menerapkan cara yang tadi, kalian juga harus pandai-pandai saat berselancar di internet. Karena banyak sedikitnya kuota yang dihabiskan ketika tethering, itu bergantung pada website atau konten yang dibuka. Kalian sebaiknya menghindari streaming video seperti YouTube dan streaming musik. Dan jika kalian suka membuka sebuah website, pilihlah web yang memang memiliki page ringan dan tidak banyak konten flash dan gambar. Karena itu tentu saja sangat menguras kuota. Sekira itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. See you next video dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.